PSSI baru saja membuat keputusan yang mengejutkan. Induk sepak bola Indonesia itu resmi memecat Shin Tae-yong. Ya, keputusan ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir pada hari Senin, 6 Januari 2024, siang waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi persnya, ia menyatakan bahwa PSSI telah memutus kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih skuad Garuda. Keputusan ini memang memicu pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Meski begitu, ada satu pertanyaan besar yang perlu segera dijawab PSSI, yakni siapa pengganti Shin Tae-yong. Erick Thohir sendiri mengisyaratkan bahwa pelatih baru timnas Indonesia berasal dari Belanda. Dari sejumlah laporan yang beredar, calon pelatih timnas Indonesia kini mengerucut ke satu nama, yaitu Patrick Kluivert. Bagaimana rekam jejak Patrick Kluivert? Apakah ia bisa menjadi manajer yang lebih bagus untuk timnas Indonesia? Nama Patrick Kluivert memang tidak asing bagi para pecinta sepak bola. Pasalnya selama aktif jadi pemain, ia punya rekam jejak yang istimewa, berposisi sebagai striker. Kluivert mengawali karir profesionalnya di salah satu raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Debut di usia muda, ia berhasil mengemas 39 gol dari 70 penampilan untuk Il Lanciere. Di tahun 1997, ia pindah ke raksasa Italia, AC Milan. Namun ia hanya bertahan satu musim saja sebelum pindah ke Barcelona pada tahun 1998. Di Barcelona, Kluivert bisa dikatakan mencapai puncak karirnya. Ia berhasil mengemas total 90 gol dari total 182 penampilan selama 6 tahun membela Las Azulgrana. Setelah dari Barcelona, ia sempat membela beberapa klub seperti Newcastle United, Valencia, PSV sebelum pensiun di Lille pada tahun 2008 silam. Tidak hanya bersinar di level klub, Kluivert juga merupakan pemain yang jadi andalan di negaranya, yaitu Belanda. Kluivert debut di timnas Belanda pada tahun 1994 silam kala ia masih berusia 18 tahun. Dari situ, ia mulai rutin mendapatkan panggilan untuk membela di Oranje. Ia tercatat mengemas total 79 caps untuk timnas Belanda dan mengemas total 40 gol bagi di Oranje. Sebelum ia tutup karir di timnas Belanda pada tahun 2004 silam, sebagai pemain, Kluivert memang memiliki karir yang mentereng. Namun bagaimana dengan karirnya sebagai pelatih? Seusai pensiun, Kluivert mulai menjalani karirnya sebagai pelatih. Semua diawali ketika ia menjadi asisten Louis van Gaal untuk melatih striker. 2 tahun menjadi asisten di AS Alkmaar, pada tahun 2010 ia sempat menjadi asisten pelatih di Brisbane Roar. Namun tidak lama di Australia, ia kembali ke Belanda untuk menjadi asisten pelatih di NEC Nijmegen. Ia juga pernah menangani tim muda Ajax dan juga tim muda Twente. Namun sepanjang karirnya ia hanya satu kali menjadi pelatih tim utama sebuah klub. Pada tahun 2023, ia diangkat menjadi pelatih kepala Adana Demirspor yang bermain di Liga Turki. Namun ia hanya bertahan 6 bulan di sana. Dalam perjalanan karirnya, Kluivert juga pernah melatih di tim nasional. Pada tahun 2012, ia menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas Belanda. Mantan bosnya di AS Alkmaar, Louis van Gaal memintanya bergabung dengan tim kepelatihannya. Namun ia meninggalkan pekerjaan ini setelah Piala Dunia 2014, di mana ia tidak ikut Louis van Gaal yang pindah menjadi manajer Manchester United. Di tahun 2015, Kluivert ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Curaçao. Prestasi terbaiknya adalah membantu Curaçao lolos ke Piala Karibia 2017 dan juga Piala Emas CONCACAF 2017. Di tahun 2018, Kluivert diminta menjadi asisten Clarence Seedorf saat legenda AC Milan itu menangani timnas Kamerun. Namun ia hanya 1 tahun memainkan peran ini. Pada tahun 2021, ia sempat diminta menjadi pelatih interim timnas Curaçao lagi, karena pada saat itu Guus Hiddink, pelatih kepala timnas Curaçao mengidap COVID-19. Jadi gimana pendapat kalian tentang berita ini? Apakah timnas Indonesia bisa lolos di Piala Dunia? Tulis komentar kalian di bawah.